Bunda, ternyata di dunia maya ini semenjak ada anggota DPR RI itu yang membicarakan terkait jalan tol Probolinggo Lumajang ini Bunda, itu masyarakat mulai banyak bertanya-tanya Bunda, sebetulnya bagaimana prosesnya Bunda? Iya, jadi jalan tol itu sebenarnya sudah masuk Perpres yang tahun 2019 itu ada jalan tol namanya Probolinggo Lumajang, sepanjang kurang lebih 34 kilo. Nah, setelah itu ada COVID, sehingga mungkin pihak ketiga atau pihak swasta pemrakarsanya itu secara finansial mungkin tidak bisa memenuhi, sehingga tertunda pembangunan jalan tol ini. Dan beberapa waktu yang lalu dari DPR RI itu ada, kalau Gerindra itu ada Mas Bambang Haryadi, Mas Kawendra, kemudian Mas Charles dari Nasdem, dan kemarin saya lihat ada videonya Pak Amin dari PKS, itu juga mendorong supaya pembangunan jalan tol Probolinggo Lumajang atau bahkan Probolinggo Jember ya, itu bisa segera dibangun dan masuk menjadi prioritas. Secara di dunia investasi tentu para investor senang dengan adanya pembangunan jalan tol. Saya yakin investor lebih tertarik lagi untuk menanamkan investasinya di Lumajang, karena kalau sudah ada jalan tol kan tidak ada kata macet lagi. Yang mau lewat jalan tol ya lewat jalan tol, yang mau lewat bawah ya lewat bawah. Kadang memang beberapa banyak warga yang mau keluar kota atau datang dari luar kota kalau pagi itu seringkali macet karena ada pasar yang tumpah sampai ke jalan itu. Itu juga menjadi PR ya, karena berpuluh tahun pasar itu tidak pernah bisa ditertibkan. Dibuatkan pasar, yaitu sebentar kemudian keluar lagi. Dan ini menjadi perhatian saya, menjadi perhatian pemerintah untuk bagaimana caranya sih mereka supaya tertib, nggak sampai ke jalan begitu. Dan ya ini menjadi atensi juga harusnya ya dari pedagang dan penjualnya. Saya mau bicarakan itu dengan Pak Kapolres, Pak Dandim, yang bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk bisa menertibkan para pedagang-pedagang dan pembelinya, penjual dan pembeli. Nah, soal jalan tol itu memang menjadi harapan masyarakat. Menjadi harapan masyarakat. Kadang memang bahkan sebelum jalan itu dilebarkan, kalau ada truk mogok itu sudah sampai berhari-hari itu macetnya, seharian 24 jam itu bisa macet. Sekarang sudah lumayan lah, jalan sudah diperlebar dan itu sudah mulai lancar arus ininya. Tapi kalau ada jalan tol dibangun ya nggak apa-apa, kami senang. Itu bisa mempercepat arus lalu lintas. Toh ada pilihan mau naik jalan tol atau jalan biasa, itu kan biasanya begitu ya. Oke. Jadi masih belum ada proses untuk pembebasan tanah dan sebagainya, masih belum ada Bunda? Belum sampai ke arah sana ya, tapi dulu dengan Bupati sebelumnya Pak Torik sudah ada pembicaraan. Pemrakarsanya malah sudah ada itu PT yang memprakarsa itu, yang ditunjuk sebagai pemrakarsa. Tapi kemudian sudah tidak ada lagi ketika COVID datang. Oke, siap. Semoga
ada angin segar Bunda ya. Iya. Dan ini kalau saya ditanya oleh anggota DPR RI gimana Ibu Bupati begitu, saya pikir kita senang ya, sebab investasi akan semakin bagus tentunya. Oke, mantap Rek. Dengan bareng-bareng Rek. Amin. Amin. Ya, mudah-mudahan ya. Iya, Bunda, ada satu lagi Bunda. Di TikTok itu banyak sekali yang tanya di kolom komentar terkait guru non-NIP Bunda. Saya sendiri pribadi kan masih belum paham dan belum mengetahui terkait guru non-NIP ini. Yang menanyakan apa yang ditanyakan apa juga saya masih belum paham. Mungkin Bunda bisa memberikan penjelasan terkait guru non-NIP ini Bunda. Guru non-NIP itu kan kita terkena aturan sebelum saya dilantik, bahkan sebelum pilkada ya. Itu ketika Bu PJ itu kan udah rame ya. Jadi guru non-NIP yang bukan menjadi kewenangan kita, terutama yang menjadi kewenangan Kemenak, itu oleh BPK, Badan Pengawas Keuangan Republik Indonesia, itu dilarang. Jadi kalau sudah bukan kewenangannya ya jangan begitu. Jadi yang menjadi kewenangan Kemenak ya harusnya Kemenak yang menangani itu. Jadi harus sesuai dengan kewenangan. Dan itu saya pikir semua aturan memang begitu ya, harus sesuai kewenangan masing-masing. Ini masih saya konsultasikan, masih saya pelajari. Saya paling nggak tega ya kalau soal guru ini, karena guru itu kan mencerdaskan anak-anak bangsa. Gitu. Saya janji kok mau menaikkan honor non-NIP, tapi ketika itu di luar kewenangan saya dan itu dilarang kan jadi repot gitu. Saya yang kena nanti. Ya tentu aparat penegak hukum tentu akan memeriksa sesuai kewenangan dan itu yang paling tidak saya inginkan. Maka saya harus konsultasi lagi, saya harus bertanya lagi lebih jelas. Tapi kalau soal guru non-NIP yang ada di bawah kewenangan pemerintah daerah seperti SD negeri, SMP negeri begitu, tentu itu bisa sepanjang dia sudah masuk database. Nah, soal yang guru TK sama guru PAUD, kemudian guru sekolah swasta yang menjadi kewenangan kami, itu juga akan kami segera konsultasikan. Kasihanlah, apalagi guru TK, guru PAUD yang kerjanya itu mengajar anak-anak kecil kan ribet banget gitu, kasihan. Itu jadi ini juga akan saya carikan solusi terbaik lah. Iya, intinya juga bersabar Bunda ya, karena anggarannya masih belum ada Bunda ya. Sebenarnya kalau soal anggaran itu bisa kita anggarkan, Mas. Cuman asal tidak melanggar aturan aja. Itu soal aturan ini, soal kewenangan begitu. Kalau soal anggaran, saya pikir bisa, kemarin-kemarin bisa kok dibayar gitu. Hanya ini bukan soal anggaran, soal kewenangan yang pertama, kemudian soal aturan untuk sekolah swasta, gitu. Soal yang di luar yang formal. Gitu. Oke, siap. Satu lagi Bunda, hari ini ada acara apa Bunda kok? Ada banyak kepala desa di pendopo ini Bunda. Halal bihalal seluruh kades sekabupaten Lumajang. Ya, jadi ya halal bihalal lah, kita maaf-maafan lah. Iya. Kalau dari jamnya kan sebetulnya jam 9 Bunda, ini hampir jam 10. Iya, saya sudah nunggu mulai tadi. Jadi Bunda ini ada satu yang sempat dibilang sama teman-teman di bawah ini Bunda. Bunda ini kok biasa on time gitu Bunda ya. Iya. Itu memang dari dulu seperti itu Bunda? Iya, ayah saya mendidik saya disiplin, ya dengan didikan militer. Memang biasa on time. Oke, makanya ada acara ambil Bunda harus on time ya guys ya.
Ya, terima kasih Bunda. Oke.